Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adistiana Nurul Syamsiah dengan nomor induk mahasiswa 2008106057 dari kelas Tadris Biologi 4C. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait praktikum yang ke-8, yaitu mengenai suksesi, dan sedikit memaparkan terkait artikel tentang suksesi yang sudah saya pilih. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui proses suksesi yang terjadi di beberapa belahan dunia. Suksesi ekologi merupakan proses perubahan suatu komponen-komponen spesies dalam suatu komunitas selama selang waktu tertentu. Suksesi merupakan aspek berharga dalam ilmu ekologi dan restorasi. Suksesi terbentuk lantaran adanya suatu modifikasi fisik pada komunitas. Suksesi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama suksesi primer dan yang kedua yaitu suksesi sekunder. Suksesi primer terjadi karena komunitas asal terganggu, yang mana komunitas tersebut dapat hilang secara total sehingga di tempat komunitas asal terbentuk habitat baru. Gangguan tersebut dapat terjadi secara alami seperti gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Gangguan tersebut juga dapat terjadi karena perubahan manusia atau perbuatan manusia seperti penambangan batu bara, minyak bumi, dan timah. Suksesi primer merupakan suksesi yang terjadi pada wilayah yang baru dan belum ditemukan organisme di area tersebut. Sedangkan suksesi sekunder merupakan suksesi yang terjadi pada wilayah yang awalnya sudah terdapat organisme dan masih tersisa. Suksesi sekunder juga terjadi karena adanya gangguan namun tidak merusak secara total tempat tumbuh organisme sehingga dalam komunitas tersebut substrat lama dan kehidupan masih ada. Contoh gangguan tersebut yaitu seperti pembakaran padang rumput dengan sengaja atau land clearing dan penebangan. Suksesi sekunder dapat terjadi pada lahan yang terganggu karena adanya aktivitas ladang berpindah, badai dan longsor, banjir, dan beberapa contoh lainnya. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan suksesi. Tahapan suksesi yang pertama yaitu tahap permulaan. Ditandai dengan adanya lahan gundul yang kemudian muncul komunitas tumbuhan perintis yang teradaptasi pada kondisi yang tidak stabil, cenderung untuk stabil pada lingkungan fisik. Tahap yang kedua yaitu tahap muda. Ditandai dengan tanaman-tanaman besar dan tanaman yang memiliki biji mulai tumbuh atau muncul lebih cepat. Tahapan yang ketiga yaitu tahap dewasa. Tanaman besar mulai masuk dan mendominasi wilayah yang terkena gangguan dan mengalami suksesi. Selanjutnya yaitu tahapan yang keempat. Tahapan yang keempat yaitu tahap klimaks. Ditandai dengan terbentuknya hutan dan ekosistem tertentu yang sempurna karena tanaman-tanaman sudah masuk dan mendominasi secara beragam. Menurut Isnaniarti pada tahun 2017, pada artikel yang membahas tentang suksesi yang telah praktikan pilih pada praktikum kali ini, bahwa salah satu contoh suksesi yang ada di Indonesia yaitu pada lahan bekas penambangan emas di daerah Monterado. Kondisi lahan yang terbuka dan tandus perlahan-lahan akan ditumbuhi jenis-jenis pionir yang toleran terhadap kondisi lahan bekas penambangan emas yang miskin unsur hara. Hasil penelitian yang telah diteliti oleh Roberto pada tahun 2012 tentang studi tanaman pionir pada lahan bekas tambang emas rakyat di Cagar Alam Mandor menunjukkan tingkat permudaan dan tumbuhan bawah yang bervariasi, baik dalam jumlah ataupun jenis pada areal bekas penambangan umur 1-3 tahun, 4-5 tahun, 6-10 tahun, dan 11-15 tahun. Demikian halnya penambangan emas yang dilakukan di daerah Monterado telah mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan pengaruh buruk terhadap kondisi lingkungan termasuk komposisi tegakan.